Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC, atau Kereta WOS kembali menjadi sorotan usai Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa tidak berencana memberikan dana APBN untuk membayar utang senilai 54 triliun rupiah. Selain itu, kabar kerugian WOS yang mencapai 2 triliun rupiah per tahun juga membuat proyek peninggalan era Presiden Joko Widodo, Jokowi, tersebut kian panas. Pakar kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap kisah di balik awal mula proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS yang kini telah beroperasi. Dalam wawancara bersama Tribunnews.com di program Saksi Kata, Agus menceritakan bagaimana dirinya sempat dipanggil langsung oleh Presiden Joko Widodo sebelum proyek tersebut dimulai, karena dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap rencana pembangunan kereta cepat. Kenapa saya dipanggil? Pasti karena saya terlalu keras mungkin ya. Kalau yang sebenarnya menterinya, Ignatius Jonan, kan dicopot, ujar Agus dalam program Saksi Kata Tribunnews.com, Senin, 3 November 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, Agus mengaku sempat mempertanyakan kepada Presiden Jokowi mengenai ide awal proyek tersebut. Saya tanya, "Pak, ini sebetulnya ide siapa?" Jokowi bilang, "Saya, Mas." Saya kaget, lalu beliau bilang, "Mas Agus percaya tidak bahwa bangsa yang maju itu harus menguasai teknologi tinggi?" Saya jawab, "Percaya," tuturnya. Menurut Agus, Jokowi kemudian menjelaskan bahwa pilihannya jatuh pada proyek kereta cepat bekerja sama dengan Tiongkok setelah sebelumnya menilai proses dengan Jepang terlalu rumit dan lama. Pak Jokowi bilang, "Wah, terlalu lama dan repot. Ini kebetulan saya kemarin ke Cina, diajak 11 Jinping naik kereta. Saya bilang enak sekali." Dia tanya, "Mau?" Ya, saya bilang mau. Kata Agus menirukan percakapan saat itu. Namun, Agus mengingatkan bahwa keputusan berpindah dari Jepang ke Tiongkok secara tiba-tiba memiliki implikasi diplomatik dan finansial yang tidak sederhana. Saya bilang, "Pak, itu sudah diframe ini orang. Kan tidak etis secara diplomatik, secara hubungan negara." Dia bilang, "Bisa nanti diselesaikan." Terus saya bilang, "Mahal. Nggak bisa nih. Coba dihitung." Kaki saya disenggol sama Watimpres. Disuruh diam. Ya sudah, saya diam, ucapnya sambil mengenang pertemuan itu. Agus mengaku sejak awal sudah menyampaikan kekhawatiran terkait pembiayaan proyek yang berpotensi membebani keuangan negara tersebut. Kalau baca proposalnya, saya khawatir waktu itu. Jadi ini bener nggak bikinnya segala macam. Tapi sudah. Dia bilang ini kan harusnya ngurus Menteri Perhubungan. Tapi Pak Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, tidak setuju. Jadi saya berikan kepada Bu Menteri BUMN untuk menyelesaikan, ungkapnya menirukan Jokowi pada pertemuan waktu itu. Menurut Agus, kekhawatiran yang ia sampaikan saat itu kini mulai terbukti dengan berbagai tantangan finansial yang dihadapi proyek kereta cepat. "Pokoknya saya sudah sampaikan, kalau terus kejadian sekaranglah. As I told you," terang Agus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.